Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil fal mukarramun, para alimil ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para masyayikh, para asatid wal asatidah, bil khusus guru kita bersama, orang tua kita bersama di kampung lingkungan Kejayan, Abah Haji Hanan, Abah Haji Hanafi, Abah Haji Rafi'i. Beliau-beliau adalah orang tua kita di tempat yang kita duduki malam hari ini. Hakikatnya ibu bapak beliau tak nampak secara zahir fil jasad, tapi insya Allah secara ruhaniyah beliau ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan guru kita bersama, para masyayikh senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tafadhol Kiai Haji Samsuri Firdaus. Selamat, mudah-mudahan perjalanan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus boten, lanjut boten. Wong lanjut jemaatane ning Samsuri. Wong ngomong terus jemaatane melodoti merane ya. Menawi wong tua kula sing sampun kerihinan mantuk ning rahmatullah, serta pecil-pecile anak keturunan daripada orang tua kita, beliau-beliau para kiai yang alhamdulillah melanjutkan perjuangan orang tua kita di kampung Kejayan ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan para keturunan-keturunan daripada orang tua kami senantiasa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahibil fadilah, guru kita bersama,
Kakanda Kiai Haji Ma'ruf Fatoni, beliau guru pribadi dan sahabat karib. Mudah-mudahan beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita muliakan sama-sama yang alhamdulillah baru kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat Allah. Yang pertama dilantunkan oleh Ustazah Hajah Mujayana. Yang kedua Al-Ustadz Samsuri Firdaus. Mudah-mudahan lantunan ayat-ayat Allah yang kita dengarkan malam hari ini membuahkan hasil Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya sampai ila yaumil qiyamah. Aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua RW, Ketua RT, tokoh pemuda, dan juga panitia penyelenggara peringatan Milad Dalailul Khairat sekaligus menyambut 1 Rajab. Mudah-mudahan para panitia yang bekerja keras mengumpulkan yang namanya masyarakat di Masjid Agung Kejayan, mudah-mudahan pengorbanan jeripayah yang sudah dikeluarkan senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah. Malam yang mulia ini, malam yang istimewa di hadapan Allah. Karena kita dipertemukan oleh Allah di tanggal 1 Rajab. Sababiyah karena memang Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat umur. Dan yang paling terpenting malam hari ini Ibu Bapak, nikmatul hidayah. Karena sababnya hidayah kita bisa menghadiri pengajian malam hari ini. Karena sababnya hidayah Ibu Bapak kita kumpul di tempat yang mulia ini. Bukan karena sehatnya, bukan karena kita masih ada umur, tapi sababnya nikmat yang paling berharga adalah nikmatul hidayah, nikmat penuntun petunjuk dari Allah yakni hidayah. Banyak orang yang sehat tapi tidak diberikan hidayah oleh Allah, tak nampak hadir di dalam rangka acara pengajian. Tanpa adanya hidayah sekalipun sehat, tak akan ada semangat untuk menghadiri pengajian. Karena yang menuntun kita Ibu Bapak nikmat hidayah. Sehat, berguna kalau ada hidayah. Umur ada hidayah insya Allah akan berguna. Bahkan kekayaan yang dimiliki oleh kita titipan dari Allah tanpa hidayah tak ada guna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul napa boten? Napa sing betul? Hidayah siapa? Karena hidayah ini milik Allah Ibu Bapak. Contoh kecil Ibu, derberayat lakine pelit. Pada saat kita berdoa kepada Allah ujung-ujungnya nyebut hidayah. Ya Allah ya Rabb, menawa laki kita kin bakali dienen hidayah endaloman. Yang kedua Ibu Bapak, contoh kecil misal kita punya anak susah ngaji, menjalankan perintah Allah sulit, tetap ujung-ujungnya Ibu Bapak nangis di hadapan Allah. Mudah-mudahan anak kita diberikan
Maka hidayah ini penting ibu bapak, karena urusan hidayah urusan Allah. Urusan hidayah urusan Allah, bukan urusan kiai, bukan urusan ustadz, bukan urusan manusia. Karena kata Allah, yahdi may yasha, Allah yang berkehendak masalah hidayah yang diberikan kepada manusia. Maka syukur kita kepada Allah. Contoh kecil ibu bapak sekarang ini nampak cuman mengandalkan sehat. Kalau sehatnya tidak diberikan hidayah, ngelompok uang sehat tapi relok ngaji. Diajak ngaji gati, diajak sumbangan komo pisan. Anu wong iku. Lah ya mbon ning endi mbon? Padahal sehat tak ada arti di hadapan Allah tanpa hidayah. Ibu bapak mengenal Allah, hidayah yang menuntun kita mengenal Allah. Kita bisa mengucapkan kalimat takbir kepada Allah, hidayah yang menuntun kita. Buat apa sehat, umure daul, tapi tanpa hidayah dari Allah, tak ada guna di hadapan Allah. Betul napa buatan? Makanya syukur ning Gusti Allah, ibu bapak nih royong polong kumpul menyambut milad Dalailul Khairat lan sias Rajab menawi hidayane makin ditambah-tambah ning Gusti Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Rabbal, jaga nikmat hidayah. Karena suatu saat hidayah ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Banyak di kalangan manusia yang sudah dicontohkan oleh Allah. Awalnya diberikan hidayah oleh Allah. Qarun, kenal Qarun? Qarun kenal? Sami. Qarun awalnya diberikan hidayah oleh Allah, mengenal Allah. Ketika dititipi harta oleh Allah, dia dibutakan oleh hartanya. Hidayah hilang, dicabut, tertelan dengan harta yang dimiliki oleh Qarun. Maka ibu bapak jaga hidayah, jangan sampai hilang. Malam hari ini tanpa hidayah dari Allah, ibu bapak moal bakal bangkit hadir, senajan parek, senajan oning, senajan wenten surate, tapi lamun tah boten wenten hidayah, moal teke moal teke gati sikilkin uapot. Wong saiki begah dodok wis kaya ayam ngendok bae. Asak usak sing umama melakune ting-ting barang hadir pengajian maning buring lonjor kabeh. Nggih boten? Bahasane jeje minggir bocah, minggir meraneka, arep apa teh arep ngelonjoraken sikil ki. Lah dudu enom dudu tua bae ibu, sing enom pada bae, sing tua komo pisan. Nggih ta boten? Makane lamun tah kula diisungi hidayah ning Allah moal bakal aja maning niki ya Allah ya Rabbi subhanallah. Iki pantes wong kejayan lah kesing manjing ning neraka kin. Kudune wong kejayan kabeh manjing ning surga. Lah ya mbok kapane moro weruh. Lah wong surga ini dudu drebe kula aja. Kita katakan, maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat hidayah kita masih bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau berbicara milad berarti lamun dibahasakan kula niki ulang tahun. Sing kepinten gin. Milad Dalailul Khairat.
sampun lambat saking sampun semenjak yai-yai kula sing wenten ning riki niki sing nerisaken anak putune. Alhamdulillah. Ini yang dimaksud oleh Rasul dalam sebuah kalimat riwayat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika bertemu dengan sahabat. Sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ayyil a'malu afdalu indallah?" Adakah amalan yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amalan yang berarti, amalan yang dicintai, amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen napa boten? Pengen napa boten? Pengen napa boten? Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan sholat, apakah dicintai oleh Allah? Mbok iya mbok ora weruh. Terus Rasulullah kenapa ditanya oleh sahabat? Saking pengeni ibu bapak Rasul memberitahu kepada sahabat amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Hei sahabat, kenapa engkau bertanya tentang amalan yang dicintai oleh Allah?" "Agar kami melaksanakan amalan itu semangat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasul menjawab, yang pertama amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala as-sholatu fi waktiha, salat ning awal waktu. Yang kedua birru walidai. Yang ketiga jihadu fi sabilillah. 3 amalan yang Allah berikan melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan yang dicintai oleh Allah 3. Pertama salat ning awal waktu, gawe bagus ning wong tua kali, jihad fi sabilillah. Siap napa boten? Siap napa boten? Hakikatnya adalah peringatan milad dalailul khairat yang dibaca adalah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya kita kepada Rasul, kitab semono tebeli diwaca kabeh semenjak dinten Senin sampai dinten Sabtu sampai dinten Ahad wenten malih. Bu ya Allah ya Rabbi, karamah daripada dalailul khairat insyaallah. Barang siapa yang mendawamkan kalimat salawat di dalam kitab dalailul khairat, insyaallah dijamin hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Aja maning sing semangat ngewaca mah ora gelem. Engko dingin gak Kang? Ora akur bae. Ngewaca mah boten bangkit. Arep hadir gak bingung sing wacane sing endi dingin mulaine. Wong waca dalail mah teger ja. Agak gancang tapi lamun dipirengaken lafat dawe cendeke boten ketinggalan. Kenapa? Karena memang sholawat kepada Nabi. Maka ada orang yang memang roten mah boten milet ngewaca dalail mah boten bangkit ngewacane, tapi ngedukung ning wenten kegiatan dalailul khairat, sama halnya dia membaca dengan dalailul khairat. Sing amin wong 10 wis ketinggalan, wis kegawa angin, wis orang ngalem wis nyekali dengkul bene kono. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Boleh kata kita nggak bisa baca dalail, tapi ketika ada peringatan milad seperti ini kita dukung, insya Allah sama pahalanya dengan orang yang sering membaca kitab dalailul khairat. Amin. Embekanku mau memikir iku sing dinai karo panitia kan gancang di dahar udah dicekeli bae mengkonon kuwen iki masing mau dicekeli bae ku lagi dicekeli ku abdi gawe ning pundi Bu? Kayane mah pesenane lakine kuwen ya. Wong laki nih maja ora hadir, ja ibu nih mah hadir merana ning Masjid Agung merana kaja. Anaknya gawe kabeh. Teger ja ibu, ya Allah ya Rabbi, lamun ning Cilegon nirike mah kerudungnya alit-alit, ning Cilegon mah kerudungnya gede.
sing ujung sampai esor kunwu ketutup kabeh gitu. Iku kanggena penyelum petakan kue iku guna nganjingaken ning kene kodong syar'i ka sing gede kan. Lah iya barang lunga manjekuru barang balik jelemu teh apa kone teh aja kue lah jadi selum petakan udah kedeleng panitia lah guna siapa aja kone guna pesenan laki anu uangnya lagi dodok kak uang ini kok pojok kan. Iya Allah ya Rabbi subhanallah. Karena memang ini yang terbukti. Maka amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita galangkan amal yang dicintai oleh Allah. Buat apa kita beramal? Tapi memang kalau tidak dicintai oleh Allah, tak ada guna amal kita. Hidup cuma sekali di dunia ini. Gelati apa? Gelati amal. Ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia ini ke tempat tanduran akhirat. Lamun boten nandur kulane arep kapan paneni? Dinayur amane kejayan mah. Panen sawi tetanggane kebagian sawi nih. Nggih boten? Utune kejayan kun akeh tahu karo sawi ta. Lah menawa digawani bae Kang Haji Ma'ruf. We dudu ane ngomong ning mburi mangladeni wong wani je. Langge lamun kulani boten drebe sawah. Tetangga drebe sawah, nandure sawi kebagian boten. Tapi lamun mungkin ning benjang yaumil kiamah ning alam kubur boten bakal. Senajan ibune CS besti. Lawang iya zaman saiki mah zaman apa, Mbok? Bengen mah solmed CS. Ganti solmed besti. Makanya wong Cilegon ibu-ibune lamun berangkat pengajian ya Allah gancang berangkat merane jere bapane nonggoni besti. Besti siapa kune kuan? Jalak keluarga kita kelarane besti di kakang majebelon. Kok tetangga sebelah kok? Iku arane besti. Hei iku mah dudu besti dudu. Markona kun. Ai jadi wis ganti aran Markona iku besti. Nambah di babak belur kun lakine kun. Iku model wadon ning Cilegon iku Pak. Ning Kejayan mboten ya. Ai wenten wong wadon mongko ten ning Kejayan. Wenten. Pundi uangnya coba? Arep tak gawe ning Cilegon siran. Bu. Ibu pengajian niku kangge napa? Lamun didik kangge ngemulyakaken laki. Nggih ta, Bu? Wis arep pelit ta, arep tukang marah ta, dis diingoni bae lakiku. Insya aja maning lakikun ora megawe. Wis hendahaken bae. Subuh dinen mangan memolo, dohor dinen dahar, sore terus bae. Terus bae Ibu. Mengko lamun seminggu ko gelati sewet dawe. Tutupi lamun lagi turu yasinan nih kono. Enda sadar kon gelati rizki ning Gusti Allah. Nggih mboten Bu? Ibu hadir pengajian kangge ngemulyakaken kiai. Kangge ngemulyakaken ustad kaya wong ieu kiai mah Kang Haji Ma'ruf pengajian dibebasani. Lah barang laki dewek jewerilok kuwen kudu ngabang gini ya. Ai seragam ya. Alhamdulillah. Besti. Wih ya Allah ya Rabbi. Boten nyang kesereng Samsuri Firdaus maning seragam maning ya. Sereng ibu-ibu Kejayan separone kiyen ya Allah ya Rabbi subhanallah. Hidup besti. Ting bating ora jelas. Ibu terus boten mungkin kerehin
Ayun taken kerehin ning ibu-ibu. Bu, biasanya ning Kejayan ke lamun acara mengketen niki sampai jam pinten? Wow mireng jere Kang Haji Ma'ruf ji wis pokone masami subuh tarhim balik sih reja. Wow sampun mengkoten. Wis hari Kang Haji Ma'ruf masih bodoh. Ibu-ibu pikirin. Bu sampai jam pinten biasanya Bu? Jam 3. Beneran? Alhamdulillah. Bapak-bapakne sampai jam pinten Pak? Di wong Kejayan ora kompak. Sampai jam pinten sepakat si pengpuni kula ngomong. Sing sepakat sampai jam pinten? Sampai jam pinten? Oke. Wis embekan kian nemu kampung mateni kiai. Atuh dheweke mah enak. Ngelonjor bae terus. Kayak kulane obrok bae. Ya Allah ya Rabbi kan wenten kali sambil nengeni abah kula, abah Barmawi ya, menawi cepet tekane. Lah iya, menawi lancar bi perjalanane bisa baik Kang Haji Ma'ruf tenang baik anu ji wis berangkat ke abah Barmawi ini bisa be ngalem-ngalem. Iku barang pesen ya sampai setekane abah Barmawi ji. Lah barang tekane sampai jam 1 kok kitane kon ngapakaken ngomongnya apa? Boten napa-napa. Nggih ta terus. Yes lah ora apa-apa. Untuk masalah tambahe. Ai ya Allah ya Rabbi. Aja ilok mengkoten ya Pak. Nggih ta. Weh, tenang bae ana bos kan Kang Jenihun kun anu. Terus boten. Ikhlas boten linggih. Benar. Kula linggih niki dudu aleman. Linggih niki dudu kading ngalem. Aja ngomong ning buri ibu, wong masih enom jakiane dodok. Anu wong iku tak cekel pisan los ya. Wong ngomong jawane ning buri. Ai kulane jelamun boten dodok makan Samsuri Firdaus dodok. Mujayana pada dodok masih kita ngadeg arep ngladeni ta. Wong dheweke mah 30 anu doang setengah jam doang 10 menit lah kula. Ai ngladeni. Sapane ditokoni kursi. Kita katanya maksudnya niki wenten ning ayat Al-Qur'anul Karim. Ilokan lamun bapak-bapak kang khotbah wenten ayat Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jere Allah setuhune Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia harus berbuat adil dan berbuat baik. Gibatan hikmatullah sipang puniki ning masyarakat Kejayan ayun berbuat adil. Putih adile sing hadir dodok sing ngomong adil batan kan jawara kuwan wis ora ngomong bae dipangan kue kuwi cekeli bae sing hadir ngenom sing ngomong derek wasal bae dereng ngenom mungkin kerehen lah mal ngenom risi bener lamun ngenom risi soalnya perjalanan iku ibarat lamun mobil ketika diisi bensin lanjut buatan perjalanan nih lain makan orang tak inum bukan lanjut ayo masih bodoh sing ngomong kule sing nyekel lemek kule masalah buat Allah arane ge besti kita kata ibu bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, amalan yang dicintai oleh Allah di awal Rajab dan kita pun dibacakan dalailul khairat salawat Nabi, insya Allah kita dimudahkan menggapai amal yang terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
dengan mudahnya kita akan melakukan amal yang dicintai oleh Allah. Apa amalan tersebut? As-sholatu fi waktiha. Sholat ning awal waktu, Pak. Sholat ning awal waktu, Ibu. Insya Allah, karena ada sebuah kalimat, awwalu ma yuhasabu fil abdi yaumal qiyamati as-sholah. Awal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan senajan sedekah akeh, senajan kebagusane akeh, tapi lamun salat boten dijaga, maaf punten ibu bapak, tak ada guna di hadapan Allah salat kita. Betul badan? Wong jere Allah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Aduh, wong kejayaan kin ora demen nyebut Allah kayane. Masih urip bae walot aja maneh ku sekaratil maut maneh. Bu, Pak, Bu, maler urip kan? Lah iya mampung maler urip, wis sekaratil maut magati kon ngomong nyebut Allah kon dituntun begagati, ngeruwel ilati. Kita koten sinten-sinten sing mirengaken kalimatun thayyibah, kalimatullah, ayat-ayat Allah, dan kita pun membaca yang namanya Allah, bahkan takbir wauku. Aduh Haji Saifuddin kan hebat mau kan mau takbir. Kita kata je mau kan makori kan Allahu Akbar kan Allah. Waya kita je mentang-mentang untuk internasional ya. Sentimen padi. Semono rada keker-keker kan di gatul-gatulakan suara apa. Iku jemban Allah ora enak Allah. Kepaksa. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lah yes lumayan be. Kepaksa be kok. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa? Salat yang digunakan salah satu kewajiban dari Allah untuk hambanya. Buat apa salat? Ternyata salah satu fungsi daripada salat tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka salat menjadi pacuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makane awal waktu ke wenten ke riwayat tak ceritakan beke napik macem-macem ning awal sholat atanapi awal waktu sholat ya bu ya bu, renungan ning awal Rajab CP Allah syari'u ilal maghfirah aisabiku ilal a'malillati tujibul maghfirah. Artinya di awal Rajab hayo kita niatkan untuk menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang menghidupkan awal Rajab dengan kita menghidupkan hati kita dan kita bertobat kepada Allah, insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Maka di awal-awal hayolah yang harus kita perbaiki hablum minallah, yakni yo awal waktu bikrihin insya karena ancaman Allah lebih dahsyat ketika kita membaca surat alladzina hum ang salatihim wi orang macam-macam sahun kun kita kata. Makanya ibu bapak yuk renungakan, kalau kita mengandalkan amalan sholat, sudah berapa banyak sholat yang tidak pernah tepat waktu, sedangkan mengakhirkan sholat, melalaikan waktu sholat. Alladzina hum ang sholatihim sahun. Tidak macam-macam. Wong kula mah hebat, ning polisi mah taate luar biasa. Berangkat ning Serang, jere wong tuane, nggo helm. Oh iya nggo helm ya Pak. Surat-surate kudu komplit. Kenapa di peraturan manusia kita lebih tanggap daripada peraturan Allah yang tertera sebelum adanya dunia? Alladzina hum ang salatihim sahun. Amal mana
harus kita andalkan di hadapan Allah. Kalau sholat kita seumur hidup tidak pernah tepat waktu. Saya teringat dengan Allahumma gfirlah Kiai Abdul Latif Cibeber. Beliau mengatakan berkah hidupnya kalau kita menjaga awal waktu. Bahkan kalau kita selalu awal waktu, karena itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya pun ancamannya ke Bapak Ibu. Sengen Khalifah Malik bin Marwan. Kenal? Malik. Boten kenal. Ari Marwan. Ayolah kesing kenal ya. Kula gaya boten kenal badal mah. Khalifah Malik bin Marwan Ibu Pak. Saat itu kedatangan seorang pemuda. Ayo ngadeg diomong, dodok diomong. Apa setengah ngadeg setengah ngadeg kon ya? Lah ya dodok jerek je wong enom je ceramai dodok barang ngadeg je pegel iku je. Hai lah ya peluan ibu lah wong ibu ge asale ora ngelonjor barang seniki mah masih ngelonjor bae. Tapi lamun wong lanang maning pundi saos wenten pengajian boten wenten sing ngelonjor boten wenten. Ake-ake wong wadon Kang. Klepun sih Kang. Boten uning kulega. Berangkat mah ting-ting je orang ngelonjor barang pas embekan gaya Allah ya ning Masjid Agung ke lamun pengajian. Cek minggir si merono ku arep ning senderan tiang niki je. Cek geser je. Begitu dodok ngelonjor maning barang ngelonjor sampai peragat ngelonjor. Tujuannya apa selonjoran Ibu Bapak? Menghilangkan rasa pegel. Gitu. Asale kan boten ngelonjor. Asale mah antep bae sila kaya wong lanang kan. Atau dodok tahiyat akhir kan. Lah barang 10 menit awal ngerongkaken ngaji, jemper ieu. Geser sebelah kanan. Lah barang wis 10 menit maning, je minggir ki arep ki pengen ngelonjor. Ngelonjor. Pada bae ngelonjor ka pegel nggih Bu ya. Maksudin apa? Ikhtiar ning Gusti Allah menawa iku pegel lagi nguras dosane ibu-ibu. Alhamdulillah. Makane tarakaken Ibu Bapak, punten Kang. Ketika kita hadir pengajian, pegel boten? Ketika hadir pengajian, pegel boten? Sing jujur, pegel boten? Pegel boten? Seorang ngandel. Ngomong baik pegel mah. Waduh jek kita kian ya Allah ya Rabbi subhanallah. Iku kadang-kadang dodok ini tengah pisan. Apa nanti? Puguan pegel pengen balik. Cek mungkin meranek aja. Isin puguan kedeleng kiai. Sing pinggir pagar marana meripil aja. Ayo masih bodoh. Ibu arep hadir napa buatan arep pada balik geberak boleh megelis reren nih. Aja mana sing hadir pada turu kabeh mah teger. Endak gelis beres. Sing wayake lamun kula maras mak lake sing turu, lake sing pegel, lake sing balik iki sing risi. Lah iki kapan rerene? Kita kata dados ibu menawi ke ibu ke makane mantuk pengajian niku Kang punten. Boten wenten sing melayu-melayu lamun balik pengajian. Bener boten? Berangkat pengajian ane sing melayu-melayu. Boten wenten. Berangkat pengajian nyantai. Balik pengajian lebih nyantai. Klepon abot. Astagfirullahaladzim. Sok ibu bapak lamun melaku sing riki ke nangur ayah goyok abot klepon je. Iku lagi ngegondol ganjaran sing Masjid Agung Kejayan kangge ibu bapak ning griyane. Makane paham sing ngelonjor kun ur bakal tangi langsung teh cekelen tangan kita ki. Klemen luar dituntun biyu je. Anu wangi lagi dodok. Kita terus batan ke wenten Malik bin Marwan. Ai Malik wong ya Malik je. Apa ada openan iku?
Ya lewes oleh kue. Wis enteng ning masjid kue. Nggih dah. Dorong puguan. Arep mangan kerok mbok anti celuk. Lah selangkin dahari lah. Makanya mau dodokkan lagi sembari ngencengaken tetapi iki wis kenceng ge kan. Makanya wani ngadeg mau marah kendor. Makanya orang melaku biasanya kalau melaku bukan melorot. Gampang. Terus tabatan. Sampai pundi kan? Malik. Ayo wong dereng beres Malik. Malik bin Marwan ibu bapak khalifah. Pada saat itu memimpin satu negara. Kedatangan seorang pemuda yang memang pemuda ini akan mengadukan satu aduan kepada Malik bin Marwan sebagai khalifah, presiden lah. Pemuda ini ibu bapak sampai sedih mau mengadu kepada Malik bin Marwan. Pengaduan apa yang diadukan oleh pemuda ini? Ya Khalifah Malik bin Marwan, bolehkah aku bertanya kepada anda satu perkara yang menyebabkan saya dalam hatinya belum sampai detik ini mencari jawaban, tak ada jawaban. Maka hari ini saya ingin bertanya kepada engkau wahai Khalifah, adakah jawaban yang masih ngeganjal ning atike? CP wong enom ki lah barang mengkoten naken. Apa yang menyebabkan engkau dalam hatinya masih ngeganjal? CP wong enom isin kulane wis ngomong baik. Apa yang menyebabkan hatimu sampai detik ini belum ada jawaban? Mengketen ki Khalifah, apakah benar Allah katakan innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun, Allah memberikan ampunan kepada hambanya sekalipun hamba itu banyak dosanya? Benarkah jikalau saya banyak dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jere Malik bin Marwan, wong nom, sekalipun dosamu isi dunia ini penuh dengan dosamu, innallaha ghafurur rahim, sifat ghafurnya Allah lebih luas daripada dosamu. Berarti diampuni. Diampuni sing benar. Nggih. Dosamu apa? Isin. Dosa nirane apa? Isin Tuhan. Enggak, ane takon-takon. Dosa saya itu ya profesi saya. Dosa saya profesi saya. Maksudnya kulane niki profesi ini tukang nyolongi kafan wong mati. Bener niki wenten ning kitab Al-Kabair. Ning kitab Al-Kabair diterangkan bahwa ada seorang pemuda yang mengadukan perilakunya jadi profesi niku ibu bapak tukang nyolong kafan wong mati. Lah jere Malik bin apanya kamu profesi pekerjaanmu mengambil kafan orang yang sudah meninggal? Apakah tidak ada pekerjaan lain? Wong bengen dilawan. Wong bengen mau ngelak karyawan kun masih kurang ditita. Ojek online laku, Maxim laku, Gokar laku, Gober laku. Nggih ta? Bengen lah ke Aqua. Wong seniki mah di ngejokot di botol Aqua ge bangkit derbe duit. Nggih ta mboten? Dulu masih susah. Maka saat itu Malik bin Marwan, apa yang menyebabkan engkau belum ada jawaban? Profesi saya memang mengambil kafan orang yang meninggal dan sudah dikubur. Pada saat niku ibu bapak ternyata begini ceritanya wahai Khalifah. Suatu ketika kula niku ya pegel Kang premen ngadeg bae kuwen. Kerok kene kejayan kiyen ya. Dodok diomong, ngadeg diomong, lah ke kasur biar ngegolong pisan gitu malos ya. Nggih. Lanjut boten. Terus boten. Barang niku JP wong enome keten ke Tuan Khalifah. Awal muasal kemarin seminggu yang lalu saya biasa
menjalankan profesi saya setiap malam. Ketika terdengar di kampung sebelah, di kampung yang ada pengumuman meninggal dunia, maka malam siap saya beraksi. Hebat. Oleh cateran arep ngejokoti kafan kin mau du cateran nyalate wong mati dudu. Iku mah proyeke wong santri ya. Nggih ya. Makan aja macam-macam karo wong santri mah. Insyaallah wong santri mah uripe berkah. Senajan saiki payah gak engko mah sukses. Ko contoh kiai kula guru kula Kang Haji Ma'rufku di santri bengen sedikit sukses alhamdulillah. Tak doakan menawi santri-santri sing wenten niki kejayaan niki dados ulama sedanten. Amin. Cita-citane dikabulaken ning Gusti Allah. Amin. Sing penting napik sampai putus asa wong santri mah. Nggih ta? Jangan sampai putus asa. Endahaken bae wong kabeh maning dohur. Wong santri mau sing ngesor bae ajak elagane. Nggih ta kata? Endah wong lain mah pada ning dohur kabeh endah manek ning diseduhuri sir meraneka. Wong santri ning ngesor bae. Nonggo diregeli dheweke. Ap ning ndi regele during sore kun. Wis wong santri meneng sore bae. Nggih ta koten? Ya Allah ya Rabbi mulia wong santri mah. Enda ora duwe gajian enggak? Kam akilin ahyan madahibuhu wajahilin jahilin talqahu marzuqon. Dalil santri ki Mang, tenang Mang. Wong kula nega santri. Nggih ta? Makane ibu lamun drebe mantu santri insyaallah buki dalile ki. Nggih ta? Wow nike. Apa coba cepet sairan niku kok? Endahaken bae. Banyak beberapa orang yang punya titel, punya jabatan, punya profesi, gaji gede. Tapi apa? Ahyan madahibuhu, uripe susah. Betul Batan? Gaji 5 juta susah bae. Ning Cilegon niki mah dadi ngomong kejayaan, maafun tak aja melotot-melotot. Ayo ngomong Cilegon niki mah. Pundi 5 juta ning posko. Ngembel motor Nmax. Sing hargane 33 juta. Dipotong gajian per bulan 750. Go anake telu. Orang duwe omah ngontrak pisan. Kan ning kenangan mah kontrakan kabeh kan. Ning anu ning kampung kula kenangan kontrakan sedanten. Lah barang gaji 5 juta dijokot motor, dijokot kontrakan 700 banding. Lah tinggal pire? Tekane sebulan sepisan 5 jutane. Anake arep belanja sing endi belanjane? Komo wis bulan Rajab kin mak wong wadon mah angar enger bae kun. Wong Rajab kun nonggoni je. Makane wong Cilegon mah wong wadon kok ibu-ibu kepinter Pak. Pinter pada saat kapan? Trewuh pada saat lebaran ngomongnya apa coba? Wis Kang je, wis ora mikiri kita maning. Sing penting bocah-bocah bae tuku kelambi mah. Lah wong dheweke mah ngembile setelah kiyen ki balik sing kene ngembil gede-gede. Engko lunas bulan Saban, ngembil maning bulan Roa. Lunas Ramadan tenang. Anu wonge lagi dodok. Lah barang lebaran jere-jere ora tuku kelambi wong dheweke mah wis ning lemarine roro. Nggih Batan. Kayak wong iya kan ora doyan tuku kelambi ning laki jere laki alhamdulillah senange saiki mah wis sadar lah kita. Lah barang pas lebaran, lah iku kelambi sing endi kuning kelambi baru kuwen. Ora wero iku. Semenjak Rajab, Rowah, Roro. Emangnya kakang nokokan kelambi ning kita. Aduh. Iku sing wadon ning arepan neraka jahanam kukuwen. Alhamdulillah. Ai masih bodoh. Dereng rawut ta. Suwene ya. Wis setengah 12 jam 12 iki nek Kang Haji Ma'ruf Terus suwene bah.
Aduh wis sejam iki niki, setengah rolas keras, jam rolas kurang seperempat. Terus risi amat ya. Telepon mungkin gerehin, mau kan lamun nginum reren kula mah. Lamun nginum mundun. We mobil masih wake full tank gini kin. Nggih ta? Iki full tank iki ibarat jarak keliling mah dorong nyampe ning tujuan. Nggih ta? Terus batan. Ibu, makanya mang santri jangan putus asa. Pualang be wong wenten ki fakta kula dhewe. Wenten rencangan medamel gaji 6 juta. Pualang bae waduh nepakin das bae. Anake maroro. Nepakin das bae umah dhewe. Umah is drebe dhewe, tapi mu nepukin das bae. Iku barang bae ngomong pas tak ajak sereng kula mun mangketen acara mangket. Yu melu ndawero. Ndaje seudon bening kita. Bahasanya apa? Kang Haji maning umah bae jadi lemu bae. Lawang nyontoh Kang Haji Ma'ruf je. Lemu bae Kang Haji Ma'ruf kuru-kuru. Makanya tak contoh. Gitu? Iku barang aja mengkon ndawero ke profesi kita. Ku berangkat. Wi enak ya ngomong doang iya je. Ngeluncak iku. Iku rada nyeleket ning atikun, Bu. Ngomong je ngomong doang. Ai puatak iris rekin ya. Ngomong bodo poayae kian. Paya inti lamun tahkin sing jamakin lah kesing balik lah kesing ngantuk paya kapan reren kita kata aja ngomong paya wih ya Allah ya Rabbi subhanallah cepekulane enakan kakang enggak berangkat subuh balik sore jam terusan tanggal 5 tanggal 17 cair 6 juta begini batan iku barang baca aduh Kang Haji walang 6 juta kuon gali lobang tutup lobang mengkono nggone ning pundi ning warung kun ngebon baik itu kun rokone terus anak pempes susu segala kabeh ning warung iku gajian mikir kula ya Allah ning warung pire kian urung bayar listrik je urung kini ya Allah ya Rabbiku anak lah ngejaluk je Pak tuku nasi padang waduh pesan pualang ning endas karo rendang jelai tuku demen berangkat demen jajal wong santri ya Allah ya Rabbi bunteja waunika ahyan madahibu tapi apa jahilin talqahu marzukon tapi tidak sedikit orang yang tidak punya jabatan tidak punya penghasilan per bulanan tapi talqahu marzukon nemu ning rizki lancar terus lamun sing megawe kan tak ngomong gitu enggak bener Kang kakang mapalang lamun lagi megawe pecil kakang ngomong nih emak mak wis ganti mak je iwake kun aja tempe bae rada daging kan terendang ta mak iya wis engko bapane rekon tuku telepon Pak bocah-bocah ke tuku anu daging rendang ta apa ta waleng iku tuku ning endi kin wis kesok maning bae tuku dinginku berangkat karo bensin tuku daging sekilo karo duit ora cukup ora dadi rendang kun dudung wong barang-barangnya durung je urung barang-barangnya dudu ta balik sing pasar matang durung jare anake Pak wis mateng aduh dituwotok mah iku ngomong baik jare mateng apa dagingnya masih mentah je wis tonggone ming kono rabine masak ya Allah wong rendang pun rada suwe orang marut Cikalan ning Cikalan iya mbok kan ora Kejayan besti doang diparut demen dai pati ya Allah jam 12 embekan mateng kalah sering Kang Haji Ma'ruf mah Haji Ma'ruf mah sobo diundang karo sapa karo bos Padang ngebuka warung Padang berangkat jam 8 mateng langsung balik kun cere abnune apa cile baje pun di art ngeriung baje pengen mangan anu baje rendang tenang berangkat beres ngedua balik mateng ora ku rendangi modal boten iku wong santri iki maka dinahe dadi wong santri tenang mang sekarang susah ke depan insya Allah akan ada ruang tujuan Allah menuju kesuksesan senajan saiki payah
endahaken bae wong santri kan ngelompok, kadang-kadang ana sing iri ning kiai niku kita morok diajak ngriyungi. Ana santri mengkonon kuwen. Lamun ana wong santri elok or diajak karo kiai ini nuhun. Iki mah iya je. Sing parek-parek wis sing diajak. Kita morok diajak. Kita mau wis siap-siap kelambian, ngadeg ning lawang pondok mengkenen. Sing dicelok sing ning jero, sing lagi turu or ngelunjak. Lah barang diceluk maning, he bocah mrene je, orang ngeladeni. Wong kita nur diajak ngeriyung je. Kenapa kita nih Kang Haji? Kok nguras kolem? Duh bagian nguras kolem gitu. Ngeriyung masing turu je. Ana lah ke wong model makonku. Endi wong. Mang awas mang. Lamun tak ana santri model mengkonon sengit ning kiai ning buri doang sengite ilang seperempat ilmune. Amin. Aja elok sengit ning kiai mang ya. Mang, napik elok sengit ning kiai. Klepun boten diajak pun niku drebih alasan. Endah apa? Endah sirane kuwen ngawang ning kamar. Nggih boten? Boten wenten ceritane kiai guru kun pilih kasih ning murid. Rate karena kiai lebih tahu isi hati muridnya. Betul boten? Takdim kepada para ulama, insya Allah hidup kita akan berkah. Nggih boten? Makanya apa? Al ulama warasatul anbiya. Lamun kula bi ya Allah sengen kun anu mang santri ning kiai kuwen ya Allah takdime luar biasa. Agi melaku meneng wis melaku embek kan melayu. Iki mah bu dibualap mending assalamualaikum mah ampura dengen je ora jelas kita niku mang santri ya insya Allah lamun sabar kita akan bisa mengalahkan gajian orang yang sudah PNS insya wis tenang bae wis dodok bening kono sabar lai pirang tahun maning ora weruh lah semenawi sih kan goten doakaken Kang wasilah karomah dalailul khairat yang hadir malam hari ini bapak ibu yang anaknya dididik di pesantren apapun dimanapun di pondok pesantren ataupun lembaga pendidikan umum Allah jadikan orang-orang sukses yang akan mengganti penerus generasi Islam di Kejayan amin ya Allah ya Rabbal. Kita kembali Malik bin Marwan layun turung beres di premen wis meneng ngebak ibu nyai CS besti iya aduh sing mau tak delengakan bunyai kerudung ireng kun matani tajem amat sing mau ngedelengakan kula risih kulane wih ya Allah kayane mah tatap mataku waduh terus batan Kang Haji kapan sih kabar mawine suwene sih kempes bane Seba ganteng seba jam rolas kiba. Terus batan Malik bin Marwan. Intinya adalah ibu bapak begitu saat apa ning tikun. Oh terus oh iya wis nurut bae lah ning wong tua malah. Gitu. Terus dah Bu. Jadi saat itu Pak ternyata seminggu yang lalu wahai Malik bin Marwan saya mengambil kafannya orang yang baru meninggal. Malam itu Allahu Akbar saya berangkat cangkul senter kargolok biasa melaku gelati ning di makam ini gini ning rika ya ning kaneku gelati ning makam di senter kiyen ke belarake masih teles mau kan kin kayan iki wis kayane wong sugih kin bagus kafane iki dikeduk beres dikeduk sereng wong enom niku beres dikeduk kepetuk lelandak dijukut papane beres iki sir wong iki bagus masih diuculi sing sikil kafane ku wih gede lemu kin maki rada ambek lumayan dijukut kafane sing sikil siji ditarik kroro beres sikil sing tengah diuculi maning pas endas begitu dibuka sereng wong enom niki Pak pas endasku barang dibuka endase
kan seharusnya wong padem endase madep ning kiblat kita pipi nempel ning tanah. Niki mah endase mungkur saking kiblat muter. Ari sikileke sikil dengkul badan weteng mah madep ning kiblat, barang endas mah 180 derajat muter madepe ning etan. Allahu Akbar. Jere wong enom niku Pak Bu, ya Allah embekan kian kita kin bengikin apes amat anu wong mati endase muter. Serius kin rada gaya guyu rada ning akidah niki gitu. Wis lah didokon maning dodok ning dhuwur kuburan. Ngimpi apa kita kin ya Allah. Ari mengkene kin maslah ur tak cukut lah tak uruk maning diurugi boten bangkit di pendek klemen aja risi wong muter aja gitu lah. Barang lagi ngelamun ning dhuwur kuburan klemen wong mati kian mengkenen wenten suara sing tetaken ning wong enom. Suarane munculin sing pundi boten wenten sing uning. He wong enom, apa nih kaget kuwi. Itu wong enom ta masih kecuali sing tua. Hei wong tua masih aja iya kaget gitu. Hei wong enom pengen weruh sire ikut jenazah klemen muter endase. Pukul lagi tak pikiri sirane siapa ngomongin. Lamun sire pengen weruh tak anen weruh sire ki. Nggih tuan penasaran ebekan kian hei suara kita nemu jenazah endase muter 180 derajat muter. Lagi dikuburi membotan madep ning kiblat. Barang embekan sipeng dikedok muter endase madep ning etan. Kelipun iku uwong pada waktu urip ning dunyani doyan ngelalawe ure ning waktu salat. Wis iku lah judulnya lah. Gitu. Maksudnya apa ngelalawe ure ning salatku? Lah iyalah mun dikisahkan hayya 'alas shalah umpamanya kupingin ngerungu gue dingin lah go hayya 'alal falah lah kagol mengkon bae itu tak sekalian mengko ning alam kubur model uang ngelawa orang ning waktu sholat senajan ibadah hebat sedekah hebat perbuatannya mantap tapi pada saat hidup di dunianya dia sering meninggalkan awal waktu sholat embekan ning akhirat wis orang ning akhirat ning alam kubure muter ndase ning kuburan ndi mbukuwen ning kuburan kenangan niku mah hari ini kejayaan obotan. Alhamdulillahirabbil alamin guru kula kita Abah Yai Barmawi sampun rawuh mengko demen gawang lagi embekan rawuh aja nggih kita nggih tala'al badru alaina yatil wada wajaba alillahi da tala'al alaina yatil wada wajaba alaina mada'a lillahi da tala'al yatil wada wajaba alaina mada'a
rabbil alamin. Guru kula, abah kula sampun rawuh ning tempat dalam keadaan sehat wal afiyah, menawi selalu diisungi keberkahan lan kesehatan maring Allah. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal. Niki lanjut ta boten? Lanjut ta boten? Wis ora ngandel wong sing mau ngedelangan abah yai baik aja. Ya padahal enom gitu. Ai. Terus boten? Tuh. As-salatu fi waktiha. Salat awal waktu. Hayo kita awali di awal malam Rajab. Kita niatkan awal waktu pada saat sebulan Rajab ini, kita awali sholat kita dengan awal waktu. Mudah-mudahan di alam kubur kita diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, summa birru walidayhi. Intinya adalah ibu bapak kita sholat, kita ngaji, bahkan kita bermuta'alim, kita belajar ilmu agama. Tidak ada lain, Allah cinta terhadap seseorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Betul betul. Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini sababnya ada orang tua. Maka Rasulullah mengatakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, summa birru walidayhi, yakni kita berbakti dan berbuat baik sama orang tua kita. Siap napa boten? Siap boten? Siap boten? Sababnya ibu bapak di dunia ini adanya orang tua kita. Sababnya kita terlahir di dunia ini, sababnya ada orang tua kita. Bahkan pangkat yang paling utama di hadapan Allah, Allah ridho kepada kita dengan ibadahnya. Allah melihat keridoan orang tua kita terhadap kita. Sehebat apapun seorang anak, bahkan seorang hamba sujudnya 1000 sujud, bahkan dia sedekah miliaran, tapi kalau tidak ada baktinya sama orang tua, maaf punten, tak ada guna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbi, subhanallah, wong tua malah kereren-reren yang ngurusi anak. Aman anak mana reren yang ngurusi wong tua. Kita boten. Bahkan wong tua mau ora hitung-hitungan kanggo ngebiayai anak. Masih mending kita bejaya turunin ning buri daripada kita ning Arab, mendingan iku kanggo anak. Kita boten Ibu. Makanya sok kadang-kadang kula rada nangis, ibu bapak pun dinangis. Wong acara ngehol wong tua aja cecilikan. Yo, punten ki, punten. Kula pada saat ning Cilegon kekatahan ning Cilegon. Pada saat pengajian, atanapi pada saat kula ning gereja, Ustaz, tolong ya jarawuh ning gereja kula. Ayo napa Bu? Pak, ayo ngehol wong tua kula. Terus bakda santri, boten usah wis kalebe santrine. Ayo ora kurang ta? Boten. Sareng tetangga-tangga, boten wong teluan doang. Wih ngelunjang. Barang bat ja bahasane napa ja Pak Bu? Maaf, ini renungan buat kita bersama. Kelepun ja wong teluan iki. Wis lah Ustad, wong kitane ora mampu, cecilikan bae ngehol ibu kitane. Nges, kula menangis. Pun dinangis. Apakah engkau tidak sadar wahai anak? Pernahkah orang tua kita mengecilkan kita biayanya? Berapapun biaya yang dikeluarkan oleh orang tua terhadap anak, kecil apa besar? Alit apa gede? Lah barang wis mati ngohol dicecilikan. Kita tidak bisa bicara orang tua kita yang sudah meninggal, kita yang masih hidup. Hajat pirang puluh juta dibiayai. Tapi barang wong tuane ninggal, barang ngehol cecilikan, anak 5 lah kesing sanggup. Bahasane napa coba? Wong murtender beja, wong HP nyekel, motor duwe. Anaki pada nyekel HP ini, ngekol wong tuane aja. Ibu bapak nanti di alam kubur dalam kitab At-Tadkirah fi babid dzikril maut, apa ibu nanti bilangnya sama Allah? Tuhan, lamun oning pecil kula ning alam dunia ngirim doa ning kula cecilikan. Lamun waro mengkenen murtak lahiraken tuane kejayaan. Wong ngebela di wong tua sing wis mati ja iya ya ora. Makanya malam hari ini bangga orang tua kita, Abayai Hanan, Abayai Hanafi, Abayai Rafai, dengan jiwa muda, dengan jiwa masa semangatnya orang Kejayan, kompak, maler wenten
milad dalailul khairat. Hakikatnya beliau guru kita ada di tengah-tengah kita. Lamun lake dalailan kejayan iku wong tua kula, he bocah sirekuan kita sing bengen ngadakaken mati-matian gena sir urip berkah ning kejayan, tapi barang wis lake kita sirken pada ngenak-ngenak pada. Ayo melompong kabeh. Iki lagi pada apa kini? Wong matane melotot, wonge meneng kaya wong kesurupan. Kita nega wedi. Lah engge. Ketika orang tua nengok anak jauh perjalanannya, sekalipun tidak punya uang, orang tua rela melepas cincinnya. Betul betul. Anak coba ketika orang tuanya sakit, begitu arep nengok ning luar kota, ora duwe duit, motor nongkrong, HP nyekel, ora nengok wong tua nirit ta jere gering. Meranani gua tuh wong lagi ongkosi. Makanya memang itu orang tua tidak pernah perhitungan ngurusin anak, tapi anak perhitungan ngurusin orang tua. Nggih boten. Aji maning Mang Santri tolong, bahwa ada satu riwayat Rasulullah menawarkan apa kalimatnya di awal bulan Rajab, in aradtumur rohah waqtal mauti minal atsi wal khuruj ma'al iman wan najat minasyaiton fahtaramu hadhihi syuhur kullaha bikasrati siyam. Apa kata Rasulullah? Jikalau ada umatku lamun tah wenten wong kejayan pengen sekaratil mauti senang, husnul khotimah, gampang uculi ruhe, imane kebak, pengen tabatan, pengen tabatan. Kalau kita pengen, kata Rasulullah, yang namanya sekaratil maut Bapak Ibu, tidak ada yang tahu rasa sakitnya, cuman kita melihat sejarah riwayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul derbidu sebatan, Kanjeng Nabi derbidu sebatan, ahli ibadah, dijamin surga batan. Pada saat sekaratil maut beliau ngejerit batan, ngejerit, ya Allah ya Rabb, ini rasa sakit sekaratil maut itu ya Allah. Sampai Ijrail mengatakan, wahai Habibana ya Rasulullah, maafkan hamba, maafkan saya ya Rasul. Saya hanya diperintahkan dan saya lah yang ditugaskan untuk mengambil ruhmu wahai Rasul. Memang ini rasa sakit kematian. Ya Allah ya Rabb, jikalau memang rasa sakit sekaratil maut seperti ini, maka saya mohon ya Allah, saya mohon ya Allah, jikalau nanti ada seluruh umatku sekaratil mautnya model seperti ini ya Allah, cukup saja aku yang menanggung rasa sakit sekaratil maut seluruh umatku. Kanjeng Nabi ngebelani kula ning arepan Allah sampai sekaratil maut, endah Kanjeng Nabi sing nanggung. Niki acara Dalailul Khairat, junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, salawat Nabi. Kenapa kita tidak pernah menjunjung tinggi? Bahkan syiar agama melalui satu Rajab Rasulullah berperan. Gitu? Iku Kanjeng Nabi Pak. Aja maning kula akeh dosane, akeh. Dijamin surga boten? Boten. Ahli ibadah? Bukan. Tapi kita ini ya Allah ya Rabbi subhanallah. Bu, Pak, Bu, lanjut. Hei kapan rerene sih Bah? Sampun dah Bah. Nen kode sih Bah. Iya embekan rawu maning kerunya maning wong tua maning ya. Iya wis lanjut Bah ya. Iya wis jam rola sejam setengah biko ya. Ngeno mareren. Bener wong arane ge mobil jalan reren rest area reren bakali. Gitu. Apa niki? Hah? Weh ya Allah ya Rabbi subhanallah, insyaallah niki mah lewat doang. Kita insyaallah lewat doang. Kita
Yuk sambil sholawatan lah menawi lewat ki udane ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa ballighna واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا وحسن مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Mudah-mudahan keberkahan bagi kita semuanya dan kita disambut oleh baginda Nabi Muhammad SAW nanti di yaumil qiyamah dengan syafaatil utma beliau. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sampun kan? Hah? Ay dorong. Oh wes mau kan? Abah siap. Sampun siap. Lagi dahar. Suwene bah mangane bah. Iya wes terus bae. Nggih. Nggih dah terus ya. Birru aba'akum tabarru abna'akum. Kalau kita pengen dimuliakan oleh anak-anak kita kelak nanti, maka muliakanlah orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Jangan pernah kita abaikan ibu bapak. Berbuat baik sama orang tua. Di Allah ya Rabbi subhanallah. Makanya ada sebuah riwayat, sebuah cerita. Gara-gara kita ini durhaka sama orang tua kita, kita akan diberikan siksaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita, Bu, Pak, wahai para pemuda, para mang santri, ayo kita muliakan orang tua kita. Apalagi pada saat sakaratil maut orang tua kita, yang dibutuhkan adalah kita baca Al-Quranul. Coba bayangkan Pak, ketika kita sakaratil maut, anak sing pertama maca Yasin, sing siji baca surat Ar-Ra'd, sing siji maca surat Al-Waqiah. Dia Allah ya Rabbi subhanallah. Senang boten? Senang boten? Karena senangnya kita ketika kita menjadi orang tua ketika sakaratil maut, anak kita yang baca Al-Quranul Karim, bahkan mentalkinkan di dalam telinga kita, Bu, la ilaha illallah. Iku anak, iku kecil. Tapi kalau orang lain, maapunten ibu bapak, nggak ada senangnya. Iki maka dinahu bening Cilegon mah. Barang baca apa coba? Wes gampang Ustad. Wong tua kita sakaratil maut telepon Ustad. Ai orang ngelunjak sih rezeki. Coba bayangkan Pak, kalau memang kita mau membalas, kan ada sebuah Al-Quranul Karim ngomong akan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uf wala tanharhuma
wa kullahuma qawlan karima. Apa jebe Allah Subhanahu wa taala, hei manusia hamba-hambaku yang beriman, khusus ning Kejayan. Wong ngaji ning Kejayanku, dudu ning Kenange. Ngomong-ngomong kan enggak tahu ado aja. Mesti Kejayan bae wong enane. Gitu? Imma ya beluganna indakal kibar. Apabila orang tua kita yang sudah lanjut usia butuh kita. Agi alit manggibai bupak lamun kula derbe atlet kepecel mengketen ke ngelunjak umpamane ngebentak. Tong, ding nggih tokakan rokok bapak. Lah, ora. Ketika anak kita berbicara seperti itu, mrene sir, jewer sir, nggih boten. Tapi ketika kita sudah lanjut usia, anak kita sudah punya istri, anak kita sudah punya suami. Ketika ibu bapak dibentak sereng anake, wani ngejewer, boten. Ning pundi? Melayu ning kamar. Ibu niku ngusap dade, apa sih? Ya Allah ya Rabb. Kita anak kita ya Allah. Biasanya orang mengkenen iki mengkenen ya Allah ya. Ku? Iya tah? Ane putune endene nangis ta sereng bapak. Oduh nong kelilipan. Bener boten? Ibu lebih hebat menyimpan rasa sakit di hadapan anak-anaknya. Karena ibu bapak lebih pengen anaknya tersenyum di hadapannya. Dan beban yang hebat orang tua dan ibu kepada anaknya itu lebih disimpan daripada diceritakan kepada anak-anaknya. Bener boten? Bener boten? Senajan ditempeli koyo, diomong karo anake, emake lagi ora sehat ta mak. Wi ora, lekun koyone mak, wi apa kian mak ora apa-apa, sirane arep apa. Kenen ki mak, wong ki sukun arep selametan. Aa kun je hasil kian, iya wis mak sing masak, iya wis ora apa-apa. Mak sehat kan? Sehat, padang mah lagi palang gering. Tapi rela. Sing penting anak senang. Nggih boten? Bahkan anak kita yang kecil kita nggak pernah punya waktu, Pak. Begitu saat kita memegang jidatnya, pada saat panas, wis orang ngedelang jam roro, orang ngedelang jam telu, sing penting anak kita selamat. Bener boten? Tapi ketika kita sudah sukses, ditelepon karo wong tuane, tong, he, ibu nireku wis payah, gancang balik. Mak, dalu kini kian, kesok maning. Itu anak yang tidak pernah ada hak surganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada anak yang kaya, Pak. Tidak ada anak yang kaya. Yang kaya adalah orang tua kita. Embekan soge semit be sombong nih wong tuane. Nggih boten? Iki maneh kenange. Kejayan maro-maro. Embekan ngene kita ngajak kejayan. Nggih ta boten? Wis kok. Artinya apa? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidaini ihsana. Buat apa sujud? Buat apa kita? Takbirnya luar biasa, sujudnya lama, takbirnya hebat. Kalau tidak ada aplikasi amalan sholat untuk berbakti sama orang tua kita, wabil walidaini ihsana. Buat apa sholat? Jadi Allah siapa apa sujud-sujud nih kita? Nih wong tua nirani kedusun ada. Usur rakor sertong. Bapak nirani ndi? Wis jam 12 setengah siji kini kian. Turu merana kah? Untungnya ya Allah ya Rabbi subhanallah kita birrul walidain, muliakan orang tua kita, apalagi yang sudah meninggal dunia. Kakang-kakang mamang santri untung lamun rajin ning pondoke wong tua kula sampun ning alam kubur ikut tiap dinten ya Allah ya Rabb, ini kenikmatan apa yang engkau berikan kepada hamba. Iku anak putu nirane lagi dalailan kuning Masjid Agung Kejayan. Tapi lamun wong Kejayan, wong enomi lagi main maksiat. Ketika itu orang tua kita di alam kubur, Tuhan, ini tambahan siksaan model apa Tuhan? Lebih dahsyat dari kemarin. Iku kiriman anak putu nire lagi maksiat nih Kejayan. Itukah balasan kita sama orang tua? Jawab sih, orang menang baik. Sing mau menang baik. Kita muliakan orang tua kita, insya Allah hidup kita mulia. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.